Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menarik dari saudari kita yang bisa dikatakan belum lama dia menjadi seorang percaya. Mengapa dan bagaimana dia bisa menjadi seorang percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Yuk saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Saya di sini ingin berbagi tentang kesaksian pribadi saya, bagaimana saya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebenarnya saya sebelumnya sudah memberikan kesaksian di channel Bapak Yusuf Manubulu. Ini lebih ke kalau bisa dikilas balik gimana kesaksian saya. Mungkin ada yang belum nonton atau ada yang sudah menonton, jadi tidak ada salahnya jika saya menceritakan kembali tentang begitu hebatnya, begitu besarnya kuasa Tuhan Yesus di hidup saya. Sebelumnya memang benar, ayah saya merupakan seorang ustadz. Saya lahir sebagai seorang muslim, jadi beberapa waktu lalu kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya diawali dengan sebuah pergumulan. Singkatnya, pergumulan tentang Tuhan siapa yang benar, itu Dia yang akan datang. Jadi setelah pergumulan itu mulailah tanda-tanda mimpi-mimpi yang saya alami. Saya mimpi sebanyak 5 kali. Yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit, jadi mama saya sakit. Di samping mama saya ini ada anak kecil, sakit juga, sedang sekarat bisa dibilang. Jadi karena papa saya ustadz, saya suruh, "Papa tolong doakan anak ini," gitu kan. Lalu setelah didoakan, anak ini tidak sembuh. Kemudian anak ini tuh bangun, lalu anak ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian di atas kepala saya," gitu kan. Kita semua lalu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Itu puji Tuhan, anak kecil ini sembuh. Lalu berikutnya saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit. Itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Lalu laki-laki ini bilang, "Peluk saya," katanya gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk, itu saya sekitar pinggangnya. Tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Sudah itu, saya keluar lewat pintu rumah sakit ini ke belakang, itu saya menemukan kayak padang rumput, bisa dibilang taman padang rumput lah itu. Pokoknya indah sekali itu taman. Jadi warna tamannya ini saya tidak pernah melihat di dunia ini, entah itu putih, abu-abu kah, atau perak kah. Itu benar-benar indah sekali taman tersebut. Saya berjalan di atas taman, saya ke arah jembatan, lalu di jembatan itu saya tiba-tiba ingin berfoto. Setelah ingin berfoto, lalu saya lupa saya tidak bawa HP gitu. Saya terbangun dari mimpi. Lalu mimpi kedua saya, kilas balik aja ini ya, soalnya sebelumnya saya sudah pernah kesaksian. Mimpi kedua saya itu saya sama mendatangi Rain ke kosannya Rain. Jadi kosannya itu ada di samping masjid. Lalu karena Rain ini nggak sanggup bayar, diusirlah sama pemilik masjidnya ini. Lalu saya di sana, saya saat itu berpikir, loh, kok pemilik masjid bisa mengusir orang yang tidak mampu bayar? Bukankah Islam itu penuh dengan kasih gitu kan? Akhirnya kami terima keputusan pemilik masjid ini. Akhirnya kami keluar dari kos-kosan tersebut, kami turun. Sudah, singkatnya mimpi ketiga itu saudara-saudara sekalian, mimpi yang saya alami ini sebelumnya tidak berturut-turut dari hari ke hari, tidak. Jadi mimpi ketiga ini saya berada di sebuah masjid. Saya ingin
sholat saat itu, sholat berjamaah. Saya masuk ke dalam syaf barisan sholat. Nah, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, kayak semacam tim penilai seperti itu. Lalu sebelum kita sholat, laki-laki ini bilang, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Otomatis imam masjidnya ini tuh mundur, jadi kita semua tidak jadi sholat. Nah, mulai dari situ, saya berpikir, memang sih mimpi itu kan kita tidak tahu ya. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa sih kita bisa terjadi mimpi gitu. Yang saya tahu, kita mimpi itu karena memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi. Jadi saat itu saya tidak mengetahui ilmu pasti tentang kenapa sih kita bisa bermimpi kayak gitu. Ceritanya kan Rain ini seseorang yang bergumul sama saya tentang Tuhan siapa yang benar, itu siapa yang itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan datang nantinya. Saya takut setengah mati karena basic saya Muslim. Jadi ini kenapa sih saya mimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa saya sebelumnya atau memang hanya bunga tidur saja? Jadi saya menguji saat itu, menguji kenapa saya bisa memimpikan hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk lost komunikasi sama Rain ini. Setelah lost komunikasi, inilah saudara-saudara sekalian, mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rain ke sebuah rumah, lalu Rain bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan, saya menangis di situ. Saya tidak tahu saya menangis itu karena apa. Saya merasakan hal senang, sedih, bahagia, suka, duka, itu semua campur aduk. Itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu habis itu Tuhan mengajak saya mundur ke belakang, Tuhan melihat saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum. Lalu Tuhan mengajak saya untuk melihat ke arah luar jendela. Nah, di luar jendela ini ada sekelompok orang-orang berpakaian peci putih gitu kan. Otomatis bisa kita bilang dengan seorang muslim gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu mereka salah, kata Tuhan Yesus gitu kan. Tapi saya saat itu tidak tanya kenapa bisa salah. Situ sudah. Lalu kemudian muncullah seorang wanita melihat saya bersama Tuhan Yesus nih, saya takut setengah mati tuh. Saya di mimpi saya itu saya nggak kenal gitu sama wanita tersebut, tapi saya yakin wanita ini nih ada di sekeliling saya gitu kan, karena saya bersama Tuhan Yesus. Saya takut, saya langsung memalingkan wajah saya ke sisi jendela tuh agar tidak terlihat. Lalu tiba-tiba di hati saya berbicara kayak, kenapa kamu harus takut gitu kan, sedangkan di samping kamu nih ada seseorang yang berpakaian sama dengan kamu gitu. Karena bukan karena Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama di mimpi saya itu sama-sama pakai baju putih. Jadi saya memberanikan diri langsung memperlihatkan wajah saya kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut melirik saya kayak sinis kayak gitu kan. Sudah habis itu Tuhan Yesus ke arah ruang tamu, saya membuat kopi saya buat 2 gelas, setengahnya saya minum. Terus di dapur itu ada rotinya itu kawan-kawan kayak kayak buluk gitu, tapi enak dimakan tuh, saya habiskan itu, makan semua kan. Lalu saya bawa ke depan ke arah Tuhan Yesus, pergi, saya duduk, itu berubah. Lalu ketika mau minum, Tuhan Yesus berubah jadi mantan mertua saya. Lalu Tuhan Yesus berubah lagi, mantan mertua saya menjadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya. Lalu kemudian datanglah mantan suami saya di mimpi saya. Mimpi keempat saya berakhir di situ. Di saat saya terbangun, saat itu saya langsung menangis. Saya bingung setengah mati, tetapi saya bilang sama Rain, saya mimpi hal seperti ini. Lalu Rain bilang, selamat sayang, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada di hati kamu, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya benar-benar ngerasa, aduh ini gimana gitu, ketakutan kan. Tapi ada satu sisi di mana, iyakah, benarkah itu, kayak gitu kan. Tapi ketika itu saya tidak mau yang namanya didoktrin gitu kan. Kata Rain saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kalau memang
Tuhan Yesus sudah pilih saya yakin Tuhan akan tunjukkan dengan sendirinya. Jadi saya membuat kesepakatan sama Rin, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu tentang siapakah Tuhan Yesus, siapakah Alkitab, apa itu Kristen. Pokoknya saya tidak mau, kecuali kalau saya tanya baru Rin bisa bantu gitu kan. Selesai percakapan kami, singkatnya saya langsung searching saat itu, saudara-saudara. Saya langsung searching tentang apa arti kata Tritunggal. Satu hal pelajaran terbesar yang saya dapatkan di situ, saya langsung mengerti apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu ada Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Tuhan Yesus sudah memilih kalian. Kalian pasti akan mengerti dengan sendirinya, dengan akal dan hati, apa itu arti kata Tritunggal. Padahal kan selama ini banyak Muslim yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Stop sayang, bukan seperti itu. Jadi itulah satu pelajaran terbesar yang saya pertama kali dapatkan. Sudah dalam hati masih menyangkal tentang kebenaran Tuhan. Beberapa hari kemudian saya memimpikan lagi Tuhan Yesus, ini mimpi terakhir saya. Saya berada di sebuah ruangan putih dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, datang. Terus dengan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus cuma tersenyum sama saya. Langsung saya kaget bangun. Mulai dari situ saya langsung memutuskan untuk mencari gereja. Gereja yang pertama saya datengin adalah HKBP Condet, karena berada di dekat kampus saya saat itu dan saya cuma tahu gereja yang terdekat adalah itu. Saya datang bersama anak saya, ternyata tutup, tapi puji Tuhan ada penjaga gerejanya. Karena ada penjaga gereja, saya tanya di mana rumah Bapak Pendeta, lalu ditanya mau ada apa Mbak gitu. Enggak, saya cuma pengen ketemu sama Bapak Pendeta. Nah sebelumnya itu saya sudah tanya sama Rin, dan Rin bilang di mana ada gereja pasti di situ ada rumah seorang pendeta gitu kan. Makanya saya mau tanya sama Bapak Pendeta ini tentang kenapa sih saya bisa memimpikan hal ini gitu kan. Saya mau tanya langsung pada seorang pendeta dengan maksud tujuan datang ke gereja seperti itu. Jadi sudah saya tidak bilang dulu nih sama penjaganya, lalu penjaga tanya lagi, iya Mbak ada apa gitu kan. Mungkin bapaknya takut juga kali ya, datang tiba-tiba seorang cewek kan pakai kerudung, bawa anak pula, bawa motor, nanya rumah pendeta nih kan. Nah, kemarin juga kan belum lama itu ada kasus bom bunuh diri di Makassar, jangan-jangan mau bom bunuh diri lagi kan. Jadi tidak mungkin juga saya tutup-tutupin, lalu saya bilang saya bermimpi Tuhan Yesus gitu kan. Langsung akhirnya penjaga gereja ini langsung menuju ke rumah Bapak Pendeta. Saya disuruh tunggu sebentar kan. Tidak lama penjaga gereja datang, beliau menyuruh saya masuk ke dalam gereja, lalu bercerita, beliau menanyakan kenapa bisa mimpi seperti itu. Kami bercerita sekitar 10 menit, lalu beliau bilang sama saya seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam, tetapi hati orang tidak ada yang tahu. Pendeta boleh sama-sama pendeta, tetapi tidak semua pendeta percaya tentang hal seperti ini. Oh, di situ saya merasa kayak ternyata saya ditolak secara halus gitu kan. Tetapi jangan berkecil hati. Justru saya malah senang. Kenapa? Saya mendapatkan pelajaran terbesar lagi. Ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak semudah apa yang saya pikirkan. Banyak orang-orang di luar sana kan yang bilang, ih lu masuk berapa kan, dibayar berapa ya lu masuk Kristen kayak gitu, lu dapat apa masuk Kristen gitu. Oh saya tidak semudah itu kawan-kawan. Ternyata penolakan ini yang mengajarkan saya bahwa Tuhan Yesus ingin saya tahu ternyata masuk Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah bercerita, saya meminta izin untuk masuk ke dalam gereja. Pertama kalinya saya masuk dalam gereja, sebelumnya beliau bilang seperti ini, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati saya, Mbak, saya tidak mungkin mengizinkan Mbak untuk masuk ke dalam gereja. Puji Tuhan saya diizinkan untuk masuk ke dalam gereja. Selama 25 tahun saat itu, pertama kalinya seorang Iklima masuk ke dalam gereja. Satu langkah kaki saya
masuk ke dalam gereja, saya merasakan hal yang sangat luar biasa. Saya menangis, saya senang, saya sedih, campur aduk. Itu sama halnya saya rasakan ketika saya jabat tangan Tuhan di mimpi keempat saya. Lalu saya duduk, saya merenung. Hal pertama yang saya cari, sebelumnya maaf, saya mencari tanda salib, kayu salib tuh. Jadi yang saya tahu kan ada kayu salib di gereja gitu kan. Cuma karena bangunan HKBP ini tuh kan di depannya itu agak agak rendah, nah, altarnya yang tinggi kan. Jadi kita harus masuk ke dalam dulu sampai ke tengah-tengah baru kita bisa melihat tanda salib. Nah, sampai situ saya menangis lebih kencang lagi, lalu saya duduk, saya merenung, kenapa saya bisa berada di titik seperti ini. Sudah habis itu singkatnya saya minta Bapak penjaga ini untuk berdoa bersama-sama saya. Akhirnya beliau duduk di depan saya ingat beliau berdoa tentang terima kasih Bapak, Engkau telah mengembalikan anak dombamu yang hilang, seperti itu. Selesai saya berdoa, saya pulang, saya ceritakan sama Rin. Lalu Rin tanya lagi kan, kamu nggak kecewa? Katanya, ditolak sama seorang pendeta. Balik lagi saya tidak kecewa, karena saya justru mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan membukakan pemikiran saya, atau Tuhan memberikan saya pengetahuan yang amat sungguh luar biasa. Menjadi Kristen itu tidaklah semudah apa yang difikirkan. Jadi makin kesini saya makin tertarik sama Tuhan, seperti ingin tahu lebih dalam lagi, dan saya makin ingin cari tahu tentang apa sih arti mimpi saya ini. Akhirnya saya cari-cari searching gereja-gereja terdekat yang buka kan, karena Jakarta saat itu COVID kan, jadi ada gereja-gereja yang buka dengan jam-jam tertentu. Akhirnya saya searching, saya dapatlah gereja GBI Tamini Square. Di sana sebelum ke gereja ini, saya kan punya anak laki-laki umur 4 tahun, dan untuk keluar rumah pun merupakan hal yang sulit gitu kan, apalagi pagi-pagi. Jadi sebelum ke gereja ini, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan saya untuk datang dan menemukan apa yang saya cari di gereja ini, Tuhan tolong permudah pada saya. Setelah selesai berdoa, akhirnya tibalah hari Minggu, dan saat itu saya memilih jam ibadah tuh sekitar jam 10. Lalu saya turun, saya takut nih ya pas turun ditanya sama Mama sama Papa kan, mau kemana lu gitu kan. Akhirnya tiba-tiba mungkin atas kehendak kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, saya tidak ditanya sama orang tua saya gas motor, langsung anak saya juga belum bangun. Sampailah cerita singkatnya ke gereja ini. Jadi di depan gereja ini ternyata ibadah sudah dimulai. Jadi ketika saya mau masuk, saya ditanya, sudah daftar belum gitu kan. Pada saat itu saya tidak tahu, emang ibadah itu harus pakai daftar ya gitu kan. Terus penjaganya bilang, iya karena pandemi COVID kita melakukan peraturan untuk ibadah jemaat di gereja ini gitu, harus daftar online ke apa gitu. Terus langsung, oh saya tidak memberitahu juga kan kalau saya dari Islam sebelumnya. Saya tahan itu, pada intinya saya tidak boleh masuk saat itu. Lalu tibalah muncul seorang laki-laki datang menghampiri kami, lalu beliau bilang, ada apa ini gitu kan. Lalu tiba-tiba lidah saya berucap, saya Muslim, saya ingin masuk ke dalam, saya ingin beribadah. Langsung saya disambut sama beliau, saya langsung disuruh masuk, saya diperbolehkan masuk, saya dikasih face shield. Saya duduk di belakang gereja, di belakang, maksudnya di bangku paling belakang, itu ke arah, mohon maaf, ke arah pintu gereja. Lalu di sana pertama kalinya saya tersentuh dengan lagu-lagu rohani. Jadi ketika lagu rohani dimulai, saya menangis luar biasa, sangat tersentuh hati saya. Kemudian selesai pujian penyembahan, Bapak Pendeta berkhotbah tentang anak domba yang hilang. Puji Tuhan, ternyata tanpa saya bertanya sama seorang pendeta secara langsung gitu kan tentang mimpi saya, ternyata Tuhan sudah tunjukkan, dan
Tuhan sudah kasih tahu ini loh Iklima jawabannya kayak gitu. Jadi selesai ibadah saya diminta sama pelayan kakak gini, kakak pelayan untuk bercerita-cerita di ruang sekretariat. Ketika kita bercerita, itu kakak Gi bilang Tuhan Yesus nih apa singkatnya aja intinya disalib untuk menebus dosa manusia seperti itu. Oh, berarti saya teringat dengan mimpi saya sebelumnya di saat saya menjabat tangan Tuhan. Saya merasakan hal senang, suka, duka yang luar biasa. Itulah Tuhan mau Iklima tuh ngerasain bagaimana prosesnya Tuhan ketika disalib, kasih sayangnya Tuhan kepada umat manusia sehingga Tuhan mau disalib menebus dosa manusia tersebut kan. Sungguh luar biasa. Lalu karena di mana GBI ini ada bahasa lo, cerita selesai, akhirnya kan kita di ruang sekretariat tuh ada 4 orang. Jadi saya, Kakak Gi, Kak Naomi, sama seorang laki-laki nih. Saya pikir kan karena GBI ini kebanyakan pendetanya mungkin masih muda, saya pikir ini sama kayak pelayan-pelayan biasa. Ternyata itu adalah seorang pendeta. Lalu Kakak Gi meminta beliau untuk mendoakan saya diminta doa untuk pengakuan iman, jadi tangan saya disuruh di dada seperti ini. Saya suruh mengikuti apa yang beliau ucapkan. Itu hal spiritual yang saya rasakan saudara-saudara. Jadi sebelum jadi apa sih posisinya ketika saya habis menangis kan, itu kan rasanya tuh pusing ya, otomatis konsentrasi juga berkurang. Dan pertama kalinya juga saya mendengar bahasa roh, itu karena di belakang itu kakak Naomi sama kakak Gi berbahasa roh. Jadi mungkin kalau secara logika terganggu juga gitu kan tingkat konsentrasi. Tapi puji Tuhan itu pengalaman spiritual yang saya dapatkan ketika Bapak Pendeta itu mengucapkan doa dan saya suruh mengikuti beliau. Itu saya dengan cepat, dengan lantang saya mengikutinya, bahkan sebelum beliau itu tutup mulut nih, maksudnya selesai mengucapkan, saya sudah seakan tuh saya sudah tahu apa yang mau beliau ucapkan itu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu selesai dari sana, saya pulang. Habis pulang itu di GBI ini kan ada yang namanya pool itu kayak semacam penguatan kita, kafling. Saya ingat saya itu kafling cendana kalau nggak salah deh. Terus habis itu setiap hari Jumat jam 7 malam, di mana kita saatnya kita beribadah, kita memuji Tuhan. Itu saya di kamar, pas jam 7 malam setiap hari Jumat, itu saya selalu kunci pintu kan, di belakang pintu, terus pakai headset gitu kan. Saya tidak mau gitu kan, tiba-tiba kalau misalnya saya lagi melipat tangan nih, atau saya lagi berdoa, tiba-tiba adik saya masuk atau orang tua saya gitu kan, ngelihat saya melipat tangan, mati saya. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan tentang pool ini, saya merasa iri dengan kakak Gi sama ibu Siska. Itu mereka tuh bisa memuji Tuhan begitu lantang, menyanyikan pujian-pujian dengan lantang, membaca firman Tuhan dengan lantang. Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet? Kenapa saya nggak bisa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan ya saya bisa seperti mereka? Terus ada satu kerinduan saya tentang memuliakan nama Tuhan seperti mereka. Jadi itu merupakan salah satu doa saya juga. Sudah habis itu muncullah mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya alami. Di antaranya saya waktu itu ingin mencari buku bekas untuk kuliah saya kan. Itu ada di toko, itu ada di depan Terminal Pinang Ranti, tetapi pas saya datang tuh ternyata sudah digusur gitu kan. Habis itu saya cari searching, dapatlah banner gitu. Di banner itu ada nomor pemiliknya, lalu saya hubungi beliau, dikasih alamatnya, saya cari lewat Google Maps. Saat itu saya tidak punya paket data, saya hafal, saya tahu jalan itu dan saya hafal. Tetapi pada saat sampai di jalanan di lokasi tersebut,
itu banyak banget gang, dan saya sudah tanya sana sini kanan kiri itu tidak ada yang tahu gitu kan, karena beliau ini ngontrak, jadi bukan rumah asli. Lalu saya satu lagi, saya itu saudara-saudara paling senang yang namanya menantang Tuhan. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus, sebelum saya dibaptis, saya paling senang namanya menantang Tuhan. Saya bilang sama Tuhan saat itu kan, "Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana toko buku ini Tuhan." Saya yakin dan percaya kalau memang Tuhan benar Tuhan yang hidup, Tuhan akan tunjukkan. Jadi, itu tantangan saya kepada Tuhan waktu itu. Ketika selesai berdoa, ketika mengucapkan hal itu selesai, saya langsung berjalan sekitar beberapa meter ke depan motor saya kan, saya tanya sama satu orang, "Mbak tahu toko buku ini nggak?" Oh langsung ditunjukin, "Mbak belok sini, belok sana, belok sana." Puji Tuhan ketemu saat itu. Itu kayak gimana nih, saya ngerasa, ih bener nih Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, beneran nih itu bener-bener Tuhan loh, kayak gitu. Jadi karena nggak terlalu jauh kan antara Terminal Pinang Ranti sama Mall Tamini Square ini, jadi gerejanya ini ada di Mall Tamini Square paling atas. Jadi apa namanya, saya ada satu kerinduan, ih saya pengen berdoa nih dalam gereja gitu kan, karena saat itu saya tahu, orang Kristen ini bisa, apa sih, hanya bisa berdoa di dalam gereja, yang saya tahu. Jadi kayak pengen jugalah datang ke rumah Tuhan kan. Apa sih namanya, saya naik ke sebelum 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 saya naik ke atas, itu, saya ingin mencari kalung salib, itu. Karena apa ya, saya tidak pernah bisa saat itu saya tidak berani, bukan tidak pernah, saya tidak berani untuk mempunyai Alkitab di rumah, karena takut ketahuan juga, saya punya hanya Alkitab online di HP. Jadi saya berdoa sama Tuhan, pas masuk mall itu, "Tuhan saya pengen kalung salib deh," saya bilang kan. "Saya pengen, punya satu benda di mana saya bisa menguatkan iman saya kepada Tuhan," gitu. Akhirnya saya cari saya cari saya cari, saya sudah keliling mall itu, nggak dapet gitu kan. Terus mukjizat kedua Tuhan atau kuasa Tuhan kedua yang saya alami, itu adalah ketika saya menantang Tuhan sekali lagi di dalam mall itu, saudara-saudara. Saya menantang, kata saya gini, karena saya udah capek nih, udah capek muter-muter nggak dapet-dapet kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya pengen deh punya satu benda yang bisa menguatkan saya sama Tuhan. Saya pengen punya kalung salib Tuhan," gitu kan. Amin, saya tantang Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan, saya percaya tahu Tuhan akan memberikan saya kalung ini. Dan saya berdoa, jadi posisinya saya berdoa di hook, di ujung ruko, itu saya cuma muter, muter satu ruko, muter begini saja nih, itu ketemu satu penjual aksesoris. Memang kalung saya ini bukan kalung emas, tapi sangat berharga untuk saya. Itu, apa namanya, saya tanya sama penjualnya, "Mbak, ada kalung salib?" gitu. "Ada Mbak, tinggal satu," kata dia, "tapi yang kecil." Ah, itu memang yang saya cari Mbak, gitu. Akhirnya puji Tuhan, saya ketemu kalung itu, saya beli, langsung saya naik ke atas. Itu, pas saya di depan lift itu kan bisa kelihatan kan langsung ke depan gereja. Jadi pas saya nyampe depan lift itu, keluar dari lift, itu penjaga gerejanya baru ngebuka ngebuka gereja. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa waktu untuk Iklima tuh bisa berdoa di dalam gereja. Andai kata Iklima telat kecepatan. Andai kata Iklima kecepatan 5 menit saja, Iklima pasti akan kecewa karena tidak bisa berdoa di dalam gereja tuh karena gereja masih tutup. Tapi Tuhan sudah atur waktu sedemikian rupa agar Iklima bisa berdoa di rumah Tuhan yang kudus. Amin, haleluya. Akhirnya Iklima masuk ke dalam gereja, saya minta izin, saya berdoa di dalam gereja itu, saya menyerahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu saat itu cara berdoa, maksudnya, memang Tuhan tuh tidak suka yang bertele-tele gitu kan, Tuhan suka yang langsung to the point. Saya cuman diajarkan saat itu, "Tuhan, Kau sesungguhnya tahu apa isi hatiku Tuhan," kayak gitu. Saya menangis, saya takut, jujur saya takut kalau orang tua saya tahu bagaimana, nasib saya bagaimana, kayak gitu kan. Saya serahkan semua sama Tuhan di gereja itu, akhirnya saya pulang, lalu, singkat ceritanya lagi, sudah saya pulang, saya dipertemukan
diperhadapkan dengan penawaran untuk baptis gitu kan. Baptis setelah saya mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi ini hanya beberapa saja secara garis besar saya kilas kembali. Saya ditawarin untuk baptis. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya baru kenal Tuhan tuh beberapa minggu saja, saya bilang kan. Apakah secepat ini Tuhan gitu. Lalu saya juga berpikir mukjizat yang sudah saya alami atau kuasa Tuhan yang sudah saya alami itu sungguh luar biasa gitu kan. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan dengan keterbatasan saya saat itu. Puji Tuhan saya dibaptis itu pada tanggal 27 Maret 2021. Jadi ketika dibaptis itu nama saya dipanggil, saya masuk ke dalam kolam. Saat itu saya masih ingat Bapak Pendeta Budi, kalau nggak salah, Bapak Pendeta Budi yang baptis saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dibaptis selam. Itu saya merasakan kayak kegembiraan yang sungguh luar biasa. Ketika saya naik dari kolam, saya langsung ambil sikap duduk. 4 doa yang saya doakan saat itu, doa pertama itu untuk orang tua saya, yang kedua itu untuk anak saya, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rain, yang keempat itu untuk Rain sendiri, pekerjaannya Rain sendiri. Dan puji Tuhan, haleluya, keempat doa setelah saya baptis itu Tuhan sudah jawab semua, saudara-saudara. Amin. Jadi setelah baptis ini saya diperhadapkan dengan memikul salib Tuhan, sungguh luar biasa. Ujian, tantangan, cobaan, masalah-masalah yang saya hadapi ketika selesai dibaptis. Sebelum dibaptis, Tuhan sangat baik kan sama saya, kayak apa yang saya minta pasti Tuhan kasih, apa yang saya mau Tuhan pasti kasih, apa yang saya tantang Tuhan akan buktikan. Tetapi ketika selesai dibaptis, ini Tuhan uji, benar-benar menguji saya. Ini iman saya benar-benar nggak sama Tuhan nih? Apakah hanya sekedar iman-iman yang biasa saja, atau memang saya benar-benar ingin mengikuti Tuhan gitu kan? Karena di Alkitab disebutkan, jika engkau ingin mengikuti aku, engkau harus memikul salibku dan mengikut aku. Memikul salib ini sungguh berat, saudara-saudara. Jadi pada intinya, di akhir cerita perjalanan saya ketahuan itu bulan puasa. Di saat bulan puasa, jadi perempuan yang ada di mimpi saya itu adalah orang yang ngasih tahu ke orang tua saya. Jadi saya ada buat video di media sosial itu dengan kata-kata, jalan-jalan ke kota kudus, aku tuntun kau ke jalan Kristus, kalau nggak salah tuh, saya masih ingat. Itu ditemukan sama saudara saya dan saudara saya kirim ke WhatsApp keluarga. Akhirnya ketahuanlah, mama saya tanya, lu Kristen, kata dia gitu kan. Ketika saya sudah dibaptis, saya takut untuk menyangkal Tuhan. Saya bilang, apaan sih, itu cuma video saja. Tapi saya tidak menyangkal kayak, enggak kok, enggak gitu, enggak. Bilang cuma video saja gitu. Saya takut menyangkal Tuhan saat itu. Kira saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, lembutkanlah hati orang tua saya, Tuhan. Saya takut kan digampar, diapain, saya tidak tahu itulah. Akhirnya bapak saya pulang dari sholat raweh, bapak saya marah-marah, naik ke atas. Saya takut bapak saya marah-marah, maksudnya bapak saya naik ke atas, saya dipanggil, saya tidak mau, bapak saya naik. Itu benar-benar hati saya tenang, tapi mulut saya terkunci, kayak gitu. Bapak saya bilang, nggak boleh kak, jadi gitu kan, itu bukan Tuhan, segala macam lah, benar Kristen atau gitulah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu saya dalam hati cuma mengucap satu doa, Tuhan ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Cukup mengucap itu saja. Jadi saya tidak mau orang tua saya kena karma Tuhan kan. Sudah akhirnya saya diproses ini sekitar 1 minggu, saudara-saudara, diproses
mengikut Tuhan sekitar 1 minggu. Habis itu bapak saya nih kayak selalu datang ke kamar di lantai 2 kan, ke kamar saya ngintip saya, nih anak lagi ngapain nih, nih anak lagi ngobrol sama siapa ini kan. Habis itu sudah, saya ngerasa kayak saya nggak bisa begini terus, saya harus buat pengakuan iman sama orang tua saya. Saya harus mengakui Tuhan gitu kan, saya ingin merdeka. Akhirnya beberapa hari kemudian saya memberanikan diri berdoa sama Tuhan untuk pengakuan iman saya. Saya bilang sama orang tua saya, Tuhan, Bapak waktu itu mau berangkat terawih. Terus sebelum itu saya duduk di tangga, terus saya bilang sama Bapak, Bapak saya ingin ngomong gitu kan. Kata Bapak, iya mau ngomong apa Kak? Aku Kristen, saya Kristen. Bapak kaget sama Mama kan, hah? Jangan aneh-aneh Kak, hancur Kak, hancur Kak, jangan aneh-aneh Kak gitu. Apa kata orang Kak, Bapak Ustadz kata dia gitu, masa anak Kristen, jangan aneh, sudah Kak, jangan ya. Tadi, enggak Pak kata dia itu, saya benar Kristen, saya sudah dibaptis, saya bilang kan. Itu sebenarnya dalam hati saya takut setengah mati, tapi saya yakin itu ada Roh Kudus di dalam hati saya, Roh Kudus yang menggerakkan tutur kata saya, ucapan saya, dan Roh Kudus juga menenangkan hati orang tua saya. Jadi orang tua saya tidak marah-marah, orang tua saya cuma bilang jangan Kak, kata dia gitu. Sudah, akhirnya bapak saya pergi terawih. Itu memang saat jadwal bapak saya untuk jadi imam kan. Mama saya datang nih, mama saya bilang, itu lu bukan Tuhan, kata dia, itu nabi gitu kan. Terus saya cuma bilang, itu Tuhan mah, kata dia, bukan tuh nabi. Terus saya tidak mau meladeni mama saya kan, saya takut mama saya kena karma Tuhan. Akhirnya saya langsung masuk kamar dan saya minta maaf sama Tuhan, kayak Tuhan ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah, saya tidak mau melanjutkan perdebatan itu. Saya diproses lagi, orang tua saya saat itu mau ke Cianjur, mau panen alpukat. Jadi saya sempat berpikir kalau ini apakah waktunya Tuhan ya? Apakah cerita saya sama seperti Rasul Paulus yang pintu penjara terbuka kan? Jadi apakah saya harus kabur saat itu? Karena yang saya tahu, apa yang ada di Alkitab itu, kamu harus terang dan gelap itu tidak bisa bersatu gitu kan. Kamu harus meninggalkan orang tua kamu, saudara laki-laki kamu, saudara perempuan kamu, anak laki-laki kamu, anak perempuan kamu. Itu yang terberat adalah anak. Karena satu doa yang tidak pernah putus-putus saya panjatkan sama Tuhan, Tuhan, jika waktunya Tuhan nanti terjadi, saya cuma minta satu Tuhan, jangan pisahkan saya dari anak saya. Akhirnya dalam sisi kemanusiaan saya, seorang ibu, saya tahu jika nanti waktunya Tuhan pasti saya akan dipisahkan sama anak saya. Sisi manusia saya harus kabur saat itu kan, saya tidak mau dipisahkan sama anak saya, tetapi Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus mau saya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bukan atas kehendak saya pribadi. Jadi Iklima, kamu harus menyerahkan seluruhnya sama Tuhan, ikuti saja alur Tuhan, gitu kan. Sudah, akhirnya saya tidak jadi kabur, saya tetap stay di rumah, saya tetap bertahan di rumah dengan maksud ingin membuktikan bahwa saya menjadi Kristen ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mengikuti Tuhan ini menjadi sosok Iklima yang lebih baik lagi. Karena ketika saya kabur, saya juga berpikir orang tua saya pasti akan menilai, ternyata lu ikut Tuhan atau jadi Kristen lu jadi makin bandel, kabur begini gitu kan. Nyata Kristen nih ngajarin yang nggak bener gitu kan. Saya nggak mau orang tua saya punya prasangka begitu. Jadi saya ikutin alur Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Di hari terakhir, hari dimana saya harus keluar dari rumah itu, anak saya ingin diajak sama papa saya untuk ke masjid kan, karena COVID juga. Jadi anak saya pertama kalinya juga ke masjid. Mama naik ambil baju gamis anak saya ke dalam lemari, dan mama nemuin tas saya isi pakaian tuh saat itu, dan mama bilang, lu mau kabur dari rumah, jadi gitu, kabur lu pergi sana gitu kan, gue juga gak mau punya anak kafir kayak lu, katanya.
Kenapa saya sudah menyiapkan tas, saudara-saudara sekalian? Karena saat itu saya percaya iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Jadi saya sudah siapkan semua eee, surat-surat penting saya, ijazah saya, baju anak saya saat itu. Karena saya percaya waktu Tuhan itu, apa namanya, akan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Jadi sudah, akhirnya dimintalah adik saya untuk meruqyah saya, singkatnya adik saya diminta untuk meruqyah saya, kebetulan adik saya juga lulusan seorang pesantren. Saya berdebat sama adik saya saat itu, dan saya tidak takut, saya bilang, "Ayo berdebat." Dan saya telepon Rain saat itu, saya ingin ada saksi yang mendengarkan perdebatan saya, karena saya yakin dan percaya ini adalah waktunya Tuhan gitu. Saya telepon Rain, tapi apa namanya, saya diamin gitu saja biar Rain dengar. Habis itu adik saya bilang, "Itu bukan Tuhan Kak, itu nabi." Terus saya bilang, "Tunjukin di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu diserupai sama Yudas," saya bilang kan, di Al-Quran. "Ada." Oh, adik saya ambil langsung Al-Quran sama kitab-kitabnya, dia bilang, "Ini Kak, oh sayang itu bukan ayat Al-Quran, itu hadis," saya bilang kan. "Kenapa?" Katanya, "Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi membutuhkan hadis dan istimewa ulama untuk menjelaskan itu semua. Sedangkan Alkitab tidak perlu sayang, Alkitab ini kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri," saya bilang. Habis itu adik saya bilang, eee, apa, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus," gitu kan, itu ada di Al-Fatihah kan. Terus saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Itu jalan dan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saya bilang kan. Di situ perdebatan berikutnya, adik saya bilang, "Apa Tuhannya orang Kristen itu ada 3 Kak," jadi gitu. Terus saya bilang, "Ketika saya bermimpi," saya juga awalnya dalam Islam juga berpikir sama, orang Kristen tuh Tuhannya ada 3, tapi ketika saya berjumpa sama Tuhan, saya langsung searching, saya jelaskan sama adik saya langsung searching apa itu Tritunggal dan saya langsung mengerti, di situ. Ketika Roh Kudus sudah ada di hati seseorang, otomatis orang itu pasti akan dengan sendirinya mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Adik saya langsung bilang, "Lu mimpi Tuhan," kata dia, "lu mimpi Tuhan Yesus, panggil Tuhan lu sekarang," kata dia. Dengan lantang saya bilang, "Amin," saya bilang kan, "nanti Tuhan sendiri yang akan datang, Tuhan akan jamah bapak, mama, elu sekalian," gitu kan. Lalu saya balik tanya kepada adik saya, "Kenapa di Al-Quran itu disebutkan Tuhan Yesus mati lalu bangkit?" Itu ada di beberapa surat, ada surat Ali Imran, Az-Zukhruf, Al-Maidah, sama An-Nisa, saya bilang kan. Adik saya nggak bisa jawab, lalu dipanggillah, ditelepon lah papa. Di situ papa pulang nggak lama sama anak saya masuk kamar, saya tarik, papa saya sama pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah, marah-marah seperti itu. Terus itu karena buka puasa kan, sudah waktunya buka puasa, akhirnya mereka buka puasa di rumah, di lantai 2, kan sebelumnya memang saya persingkat ini cerita. Jadi buka puasalah mereka, selesai buka puasa mereka turun semua, saya akhirnya bawa tas, kasih baju anak saya, perlengkapan, pokoknya siap-siaplah sama anak saya turun. Bapak saya bilang, "Mau kemana Kak?" Saya bilang, "Saya minta maaf sama orang tua saya sudah mengecewakan mereka, saya sudah bikin malu mereka, karena menurut mereka ini hal yang memalukan, tapi menurut saya ini adalah hal yang membanggakan." Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah dari saudari kita yang kemudian menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Teman-temanku, mengapa Tuhan bisa menjawab doa? Atau mengapa Tuhan Yesus bisa berintervensi di dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya adalah karena Tuhan itu hidup dan Tuhan itu senantiasa ada bagi setiap orang yang dikasihinya, orang yang diciptakannya, orang yang sudah diselamatkannya. Itu sebabnya senantiasa orang-orang percaya dikatakan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk boleh datang meminta kepada Tuhan. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Karena Tuhan itu tidak pernah tertidur, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Maka ketika kita berdoa, ketika kita berseru, maka Dia mendengarkan doa kita, maka Dia bisa menjawab doa kita, bahkan Dia bisa merealisasikan apa yang kita
doakan jika yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-temanku, apapun persoalan di dalam hidup ini, kita sebagai seorang percaya, orang percaya sebagai anak Allah, mintalah kepada Bapa. Sebagai Bapa, Dia adalah Bapa yang baik, yang menyediakan segala yang diperlukan setiap anak-anaknya. Karena itu datanglah kepada Bapa, bersyukurlah kepadanya, memintalah kepadanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kiranya berkat dari Allah menyertai dan memberkati teman-teman semua.